ini adalah awal dari hal yang sebenarnya. Lizzie bergumam pada dirinya sendiri di cermin dan kemudian keluar untuk membantu Duchess dengan pekerjaannya. Hari ini adalah hari di mana Edith akan mendapatkan dokumen palsu. Dan disinilah kisah jahat Edith sebenarnya dimulai. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya kali ini. Lizzie pergi ke kantor Duchess untuk mengamati Edith dengan penuh harap. Mulai hari ini, saya minta kamu untuk menata dokumen-dokumen di sana dan menulis daftar yang rapi tentang apa saja yang perlu kita beli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Duchess dengan santai menyerahkan dokumen-dokumen yang dimaksud kepada Edith. Dan saat ia membolak-balik dokumen tersebut, Edith tersenyum dengan sedikit rasa bangga. Dia tampaknya tahu apa artinya bertanggung jawab atas dokumen senjata, tetapi tampaknya dia tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari episode yang akan mencekiknya. Lizzie, yang memiliki kepekaan tajam terhadap psikologi Edith, meliriknya saat dia bekerja, meskipun dia berpura-pura tidak melakukannya. Dia sudah mengira sebelumnya, tapi Edith adalah pekerja yang baik. Dia tidak terpengaruh oleh dokumen penting yang tiba-tiba dipercayakan kepadanya. Dan hanya dengan pandangan sekilas, dia telah mengaturnya ke dalam kategori. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya? Lizzie berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya dengan Edith yang tampaknya lebih kompeten daripada dia. Tetapi kemudian sesuatu yang dilakukan Edith menarik perhatiannya. Dia sedang mengatur informasi dalam sebuah tabel yang tidak ada dalam dokumen lainnya. Pada saat itulah Lizzie mendapat ide bagaimana menjadikan Edith sebagai pelaku kebocoran dokumen ini. Karena cerita aslinya tidak menyebutkan apapun tentang penggunaan tabel untuk mengatur dokumen. Dia buru-buru menambahkan pengaturan ke dunia ini yang berbunyi, tidak ada tabel yang digunakan untuk pemformatan. Sekarang, karena tak seorang pun tahu tentang konsep tabel, Edith akan dijebak jika keluarga Rigelhoff menemukan dokumen apapun yang berisi tabel. Tidak mengetahui niat Lizzie yang sebenarnya, Edith mengabaikan penjelasan Lizzie yang membantunya karena dia masih baru dalam pekerjaan itu, dan bahkan bertindak lebih jauh dengan mencoba membuat Duchess terkesan dengan kemampuannya, yang semakin merusak suasana hati Lizzie. Dia bertingkah seakan-akan dia seorang ahli karena melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Tanpa sadar, hal itulah yang akan menjebaknya. Lizzie tersenyum polos pada Edith, tetapi di dalam hatinya dia sedang mengasah pisaunya. Cepat atau lambat, Kon Rigelhoff akan mengirimi Edith surat untuk mencuri dokumen itu. Lizzie mengatur waktunya sehingga ia dapat mengambil dokumen-dokumen Edith yang terorganisasi, memalsukan tulisan tangannya, membuat salinannya, dan mengirimkannya kepada keluarga Rigelhoff. Itu sangat mudah, sangat sederhana, dan seperti dalam cerita aslinya, Edith langsung dijebak atas insiden tersebut. Dia tidak melakukannya, dan kejadiannya persis seperti di cerita aslinya. Sekarang, apa yang akan dia lakukan? Lizzie menunggu respon panik Edith, namun ada jeda. Lalu Cliff dan Killian mulai menyelidiki radius pergerakan dan alibi Lizzie. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa-apaan ini? Kenapa Cliff dan Killian malah menginterogasiku? Padahal seharusnya mereka menginterogasi Edith. Dia bingung, tetapi dia tetap tenang sampai akhir. Setelah menunggu beberapa hari, aliran asli terjadi dan dokumen yang dikirim Lizzie ke keluarga Rigelhoff kini berada di tangan Duke Ludwig. Tentu saja, itu adalah bukti bahwa Edith adalah pelakunya. Sekarang, dia bahkan tidak akan mampu membela diri. Betapa gilanya dia. Episode ini merupakan rintangan pertama yang dialami sebagian besar Edith. Lizzie datang ke kantor atas panggilan Duke, menduga Edith ke-13 juga akan gugur kali ini. Suasana di kantor saat dia dipanggil untuk bersaksi tampak muram, seperti yang diduga, dan Lizzie berpura-pura terkejut dan mengamati ekspresi Edith. Dia masih hidup kan? Namun tak lama kemudian, dia akan terjatuh. Lizzie menjawab pertanyaan Duke dengan setia menjebak Edith seperti seorang penjahat. Namun alih-alih terintimidasi,
Edith malah tampak mengejek. Lizzie menoleh ke belakang sekali lagi, berharap dia salah lihat. Tetapi dagu Edith masih terangkat tanda menantang. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apakah dia tidak takut didudukan sebagai tersangka di hadapan Duke? Lizzie sangat penasaran dengan hal ini, sehingga dia menunggunya di luar kamar Edith. Ketika Edith diantar kembali ke kamarnya oleh kesatria dan pelayan, dia berencana untuk berpura-pura khawatir dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Namun bukan kesatria dan pelayan yang mengawalnya. Lizzie? Kalian? Edith? Lizzie begitu terkejut hingga dia hampir membuat ekspresi aneh lagi. Namun dia dengan cerdik berpura-pura khawatir dan menatap mereka. Edith tampak sedikit lebih putus asa dibandingkan sebelumnya. Tetapi untuk seseorang yang hampir diusir dari rumah, dia tampak cukup acuh tak acuh. Tetapi Edith bukan satu-satunya yang tampak aneh. Lizzie, jangan bicarakan hal ini lagi. Kalian, jangan menggali lagi masalah yang sudah dikubur. Lupakan saja, oke? Kalian tidak senang mendengar sesuatu yang dapat digunakan melawan Edith. Sebaliknya, dia mendesak Lizzie untuk melupakannya. Edith bahkan belum memenuhi persyaratan pengecualian pertama dan perasaan Kilian padanya sudah berubah. Apa yang terjadi? Bukankah perubahan karakter ini mengancam alur cerita? Edith Riegelhoff, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Untuk pertama kalinya, Lizzie merasakan getaran di tulang punggungnya. Sudah saatnya berhenti bergantung pada kondisi pengecualian dan alur cerita aslinya. Aku harus menindak Kilian. Saat Lizzie sedang memikirkan hal ini, tersiar kabar bahwa Edith pingsan. Kilian bergegas menghampiri, menggendongnya dan membawanya pergi. Lizzie berlari ke pintu kamar Edith dan mendapati Kilian, yang tampak seperti baru saja terkena serangan jantung. Lizzie meraih tangannya. Dia dapat menentukan tingkat kontaminasi Kilian dari tangannya. Ini sangat berbeda dari Kilian asli saat ini. Dia merasa bersalah terhadap Edith yang kini sedang pingsan. Frasa Kilian Ludwig merasa bersalah tentang Edith Riegelhoff adalah sesuatu yang belum pernah ditulis Kay. Dan sekarang dia menderita sakit kepala hebat akibat penyimpangannya dari cerita aslinya. Kilian, itu bukan salahmu. Lizzie menghibur Kilian, memberinya gelombang kekuatan penulis. Itulah caranya untuk mengurangi sakit kepalanya sambil memperkuat karakternya dan secara tidak sadar membuatnya bersandar padanya. Tetapi perlawanan Kilian ternyata sangat kuat. Menurutku, Edith lebih cemas daripada yang terlihat. Dia begitu cemas hingga pingsan. Entah mengapa Kilian membela Edith meski dia tampak masih tidak menyukainya. Mungkin sangat menyakitkan baginya ketika tidak ada seorang pun yang mempercayainya, meskipun dia tidak bersalah. Rasa dingin merambati tulang punggung Lizzie. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi kegelisahan itu untuk menampakkan dirinya. Kondisi pengecualian pertama telah terpenuhi. Pengecualian telah diberikan dan kendali penulis telah dikurangi. Kondisi pengecualian pertama akan dihapus. Lizzie yang telah tertidur beberapa saat terbangun karena suara dalam mimpinya. Apa? Sudah? Ada banyak Edith yang memenuhi kondisi pengecualian pertama, tetapi tidak pernah secepat ini. Bagian mana dari cerita asli yang dia ikuti? Lizzie bertanya, dan sistem dunia menunjukkan padanya gambaran bagian cerita asli dalam mimpinya. Itu adalah bagian di mana Edith yang terpojok oleh insiden kebocoran dokumen memasuki kamar tidur Kilian di tengah malam dan merayunya. Dia mengikuti bagian ini. Lizzie buru-buru memeriksa apa yang terjadi tadi malam. I refuse your obsession, revisi ke-13, terbentang di depan matanya. Saat direvisi secara langsung, masih banyak halaman kosong di bagian belakang. Lizzie cepat-cepat membalik halaman, mencari adegan tadi malam. Tetapi dia terpaksa menutup buku itu sebelum selesai membaca setengah dari versi revisi Edith. Ada konten 19+ yang belum pernah ditulisnya. Ini
Tidak mungkin terjadi. Gagasan Kilian dan Edith memiliki hubungan fisik tidak pernah terpikirkan. Seolah-olah Kilian yang tidak pernah lebih dari sekedar pemeran utama pria kedua bagi Lizzie telah benar-benar menyerah padanya dan menerima Edith. Belum pernah sebelumnya hal yang tidak terpikirkan seperti itu terjadi, bahkan ketika syarat pertama terpenuhi. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar konyol, tetapi dia tidak tahu di mana harus mulai memperbaikinya.